Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'bata baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Asy-Syuhada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Segenap syukur atas semua nikmat dan karunia-Nya sampai pada subuh mubarak ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, yang akan kita amalkan dari amal soleh kita, aktivitas solehah kita, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang telah berusaha mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi wasilah kita untuk memperoleh cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, banyak saudara kita, keluarga, karib kerabat kita yang saat ini berada di kota suci Makkah. Hari ini mungkin hari terakhir keberangkatan. Saya mungkin juga akan berangkat insya Allah mudah-mudahan malam ini melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa haji itu rukun Islam. Jadi walaupun kewajibannya bersyarat, dia adalah bagian pokok dari ajaran Islam. Bahkan diletakkan, ditempatkan menjadi tempat terakhir, tempat teratas dari ruknun min arkanil Islam. Dari satu pokok penting, pokok utama dari pokok-pokok dalam ajaran Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, jadi ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Beliau diam. Setelah beberapa saat, ada yang nanya lagi, apakah haji itu cukup sekali saja? Beliau pun masih diam. Selang beberapa saat, baru beliau menjawab, Al-Hajju liman sa'alah. Haji itu bagi yang sanggup dan punya kesempatan untuk bisa datang ke sana. Jadi kewajiban ini walaupun memang disulitkan oleh Allah dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Tapi kita semua tahu bahwa Ka'bah, Baitullah, rumah Allah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah Al-Mukarramah, di kota Bakkah yang disebut oleh Al-Quran, tidak disebut bahwa Ka'bah itu hanya untuk orang beriman. Tidak diukur Ka'bah itu hanya untuk orang Islam, apalagi hanya untuk orang Arab. Tapi Allah menyebutnya bangunan utama ini, bangunan pertama ini yang langsung dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ini linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh rumah pertama. Inna awwala bait wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang disediakan oleh Allah, dibangun oleh Allah linnas, for all. Tidak hanya lil muslimin, lil mu'minin, apalagi lil arabiyyin. Tapi untuk seluruh umat manusia. Lalladzi bi Bakkah. Itulah yang ada di Bakkah. Itulah yang ada di Makkah. Disebut dalam Al-Quran itu dengan sebutan Bakkah. Bakkah itu artinya tumpuan tangisan. Jadi orang yang datang ke sana niatnya lillah pasti meneteskan air mata. Baru pertama jangankan di sana, baru di sini berangkat begitu talbiyah dikumandangkan sudah meleleh air mata. Yang nggak berangkat saja rindunya luar biasa, kangennya luar biasa. Begitu melihat Ka'bah tambah lagi. Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa mahabah. Allahumma zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu man i'tamara wa hajjahu tasrifan wa takriman wa birra. Itu tambah meleleh air mata. Tapi banyak juga orang yang datang ke sana mungkin secara zahir dia melihat Ka'bah, tapi dia tidak menemukan sesuatu di Ka'bah. Lebih parah lagi, ada orang yang datang ke sana secara batin dia nggak menemukan sesuatu di Ka'bah, dia juga tidak melihat langsung Ka'bah, padahal sudah di depan Ka'bah. Pernah ada jamaah kita, seorang ya terkenal lah, karena beliau profesor, guru besar di salah satu universitas ternama di Indonesia. Beliau berangkat itu memang sangat kepaksa. Istrinya sudah protes terus karena office boy di kantor aja udah berangkat haji gitu. Beliau belum berangkat. Jadi ya setengah terpaksa lah. Dalam setengah keterpaksaan itu pun masih menganggap ya Ka'bah apa Makkah itu kota kecil cuma. Karena beliau sudah keliling dunia bahkan menguasai beberapa bahasa asing sehingga menganggap remeh saja. Ringkas cerita, kami datang waktu itu karena gelombang kedua langsung ke Mekah. Pas tawaf, sebelum tawaf biasanya kita memberi penjelasan, menceritakan tentang Ka'bah, bagaimana Allah menyediakan rahmat yang luar biasa di Ka'bah. Jangankan untuk orang yang tawaf, yang sholat, memandang Ka'bah saja, kata Allah lewat lisan Rasulullah SAW, fil Ka'bah mi'ah wa ishruna rahmah. Di Ka'bah itu ada 120 rahmat. Ishrin lin nadhirin. 20 rahmat itu Allah sediakan buat orang yang sekedar memandangnya. Maka semua yang pakai kacamata, saya selalu minta dilepas kacamatanya. Pandang Ka'bah dengan mata telanjang. Melihat Ka'bah langsung. Pada saat semua orang sudah nangis melihat Ka'bah, beliau ini nggak ngelihat Ka'bah itu. Nanya sama istrinya, yang mana Ka'bah itu, Bu? Katanya, itu bangunan kota yang hitam itu nggak ada. Orang putih pakai pakaian putih-putih aja muter-muter. Beliau tidak melihat Ka'bah, padahal sudah di depan Ka'bah. Kita pun menyuruh istighfar, berwudu, sholat tobat, mudah-mudahan bisa ngelihat, ternyata juga tidak. Putaran pertama, kedua, ketiga masih ngeluh, nggak ngelihat Ka'bah. Tiba-tiba istrinya teriak, beliau memanggil saya Ananda Ustadz. Ya Ustadz, Prof hilang katanya. Wah enggak lah mungkin Bu, masa Prof hilang. Mungkin ketemu temannya dari Jepang, ketemu sahabatnya dari London, atau ketemu kawan lama dari Amerika barangkali, sehingga beliau harus menemui dan meninggalkan rombongan. Beliau nggak pamit, nggak bilang apa-apa katanya. Saya pun terus tawaf tuh, sampai selesai putaran, sudah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sudah minum air zam-zam, nungguin karena memang kita sudah menentukan tempat menunggu kalau ada yang tertinggal.
Sudah nunggu sekian lama nggak juga, akhirnya pergi Safa Marwa kita sa'i. Selesai sa'i, sudah tahallul, semua tidak juga nongol. Akhirnya kami putuskan pulang. Pulang waktu itu kembali ke maktab. Pada waktu itu jamaahnya reguler bukan plus. Tahun 97 atau 98, saya lupa persisnya. Sudah sampai di hotel, saya baru rebahan, belum ganti baju, masih pakai ihram, cuman pakai baju pakai pakaian dalam saja. Baru rebahan, pengen istirahat gitu. Karena sudah muter-muter cari nggak ada. Istrinya datang minta nangis-nangis, Ustaz kita cari ke rumah sakit dulu. Kita pun cari ke rumah sakit, keliling rumah sakit. Hampir semua rumah sakit, hampir semua boleh dikata bukan hanya rumah sakit, mustausaf, klinik pun kita datangin tuh. Cari jangan sampai mungkin beliau ditolong, nggak ada yang tahu. Tidak ada. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai tanggal 8 Dzulhijjah, nggak juga nongol. Kita sudah berangkat ke Mina untuk tarwiyah, besoknya ke Arafah, kemudian Muzdalifah. Malam itu kita langsung tawaf, ifadah, sa'i, balik lagi ke Mina. Bermabit di Mina, bermalam di Mina, beberapa malam kita mengambil nafar thani. Sampai selesai haji, tuntas pulang. 1-2 hari kemudian, kira lebih 16 atau 17 Dzulhijjah, sudah rampung semua haji, sudah selesai semua haji. Pulang dari masjid, saya tiba-tiba dipanggil seorang yang membuat saya kaget karena nggak dikenalin lagi. Beliau manggil saya, Nada Ustadz. Saya merasa suara itu asing sekali. Suaranya betul-betul berubah. Dia kok manggil saya? Saya bilang, oh iya, jangan siapa. Beliau mengatakan, Bapak siapa ya? Saya tanya gitu. Karena wajahnya sudah, ya bayangkan orang hilang lebih dari 2 pekan. Pakaiannya sudah begitu lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya nggak dikenalin lagi. Beliau yang bersih, wangi, biasanya wangi. Ini kayak orang, maaf, kayak pengemis gitu. Beliau mengatakan, saya Prof, katanya. Ya Allah, kemana aja Prof? Saya tanya beliau. Beliau mengatakan, saya di sini-sini aja, katanya. Baru semalam. Jadi jarak beliau kami temukan itu dengan hotel itu mungkin kurang lebih 20-30 meter lah. Saya di sini aja, katanya, baru semalam. Saya bilang, Prof itu sudah hilang 2 pekan, bukan semalam. Kami ini sudah haji semua, udah selesai hajinya, udah mau ke Madinah ini. Beliau merasa baru hilang itu hanya 1 malam. Bayangkan. Jadi bukan hanya mata zahirnya tertutup, mata batinnya pun tutup. Karena dia datang ke sana, mungkin dengan kepentingannya, dengan keinginannya, bahkan mungkin menganggap remeh. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi paling tidak, dia tidak merasakan bagaimana getaran Ka'bah itu memanggil orang. Bagaimana suara Nabi Ibrahim itu menyapa manusia, wa adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang datang dengan segala macam cara. Orang berbondong-bondong datang dengan berbagai macam tempat, dari berbagai macam warna kulit, dari berbagai macam model manusia. Yang datang tujuannya cuma satu, memenuhi panggilan Allah. Orang datang ke sana walaupun rindu kepada Ka'bah Baitullahnya luar biasa, tapi bukan Ka'bah tujuan utamanya. Karena puncak dari haji tidak di depan Ka'bah. Puncaknya haji itu 25 kilometer dari Ka'bah Baitullah. Puncaknya haji itu wukuf. Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah itu adanya di 25 kilometer. Di Arafah. Bukan di Ka'bah. Semua kita tidak pernah merindukan yang lain. Rindunya Ka'bah Baitullah. Tapi begitu sampai di Ka'bah, bukan Ka'bah lagi yang dirindukan. Tapi yang punya Ka'bah yang kita rindukan. Punya Ka'bah yang kita kejar cintanya. Punya Ka'bah yang kita dapatkan ampunannya. Maka semua orang datang ke sana, tidak lain dan tidak bukan, walaupun dia bergerak tawaf muter, esensinya adalah zikrullah. Esensinya adalah bagaimana menyebut nama Allah. Memantapkan dia untuk mengenali Allah, yang otomatis pasti mengenal jati dirinya. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah mengenal jati dirinya. Maka ada ungkapan sufi itu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad.
Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti kenal siapa Tuhan. Dan kalau sudah mengenal Tuhannya, nggak ada lagi yang diandalkan. Nggak ada lagi yang akan dibanggakan. Dia datang labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi seruan nabimu. Aku datang mengikuti ittiba kepada Rasulmu yang mulia, kekasihmu yang mulia. Satu disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah sebagai kekasihnya. Itu dengan segenap dayanya, segenap energinya, segenap kekuatannya, segenap perjuangannya untuk meraih cinta dari Allah. Sangat spesial. Tapi Rasulullah SAW lebih tinggi lagi makamnya karena disebut sebagai Habibullah. Bukan atas upaya beliau, tapi memang sudah diberikan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, bahkan jauh sebelum beliau lahir. Disebut sebagai kekasihnya jauh sebelum beliau ada. Sehingga kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik itu, memuat diantaranya riwayat, misalnya menyebut bahwa Nabiullah ketika memohonkan ampun kepada Allah ingin bertobat itu. Salah satu yang diucapkan adalah wa bihabibika Muhammadin fatub alayya Allah. Atas cintamu kepada kekasihmu yang bernama Muhammad, terima taubatku ya Allah. Yang tadinya beliau sudah berulang-ulang kali Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami rugi ya Allah. Itu maaf, Allah cuek aja tuh. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, lama sekali beliau berdoa, memohon ampun sama Allah atas sebuah kesalahan kecil. Karena melanggar perintah Allah, la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, niscaya engkau akan pasti jadi orang zalim. Sedikit teman salahnya. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hukuman, hukumannya nggak sebentar. Sudah berusaha sedemikian rupa. Tapi dengan mengucapkan wa bihabibika Muhammadin fatub alayya Allah, atas cintamu kepada kekasihmu bernama Muhammad, terima taubatku ya Allah. Rasulullah belum ada. Tapi Nabiullah Adam alaihissalam yang telah diajarkan oleh Allah al-asma kullaha, diajarkan oleh Allah nama semuanya itu, mengenali, membaca, ada satu lafaz di bawah lafzul jalalah. Maka para ulama menyatakan kalau kita pasang lafaz Allah Jalla Jalalu, itu jangan disejajarkan, tapi dibawa sedikit. Rasulullah SAW, nama Rasulullah itu dibawa sedikit. Jadi jangan disejajarkan karena memang tempatnya berbeda. Sampai seperti itu. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka merebut cintanya Allah. Dalam rangka meraih cintanya Allah. Orang datang ke sana begitu sudah di Ka'bah, begitu sudah di depan Ka'bah yang mulia, ternyata masih menyatakan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, zikir. Dari Safa dan Marwa, zikir. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam, zikir. Lari-lari kecil itu yang dibaca. Sampai di Arafah ketika wukuf, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, kata Rasulullah SAW, seutama-utama ucapan, seutama-utama doa, seutama-utama zikir, seutama-utama munajat yang aku ucapkan, wan nabiyyuna min qabli, dan semua nabi sebelum aku, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sendirian. La syarikalah. Tak ada sekutu baginya. Lahul mulk. Pemilik kerajaan. Walahul hamd. Pemilik semua pujian. Itu yang disampaikan. Itu yang dimunajatkan. Itu yang didoakan. Kan? Saking pentingnya doa itu, munajat itu, zikir itu dibaca berulang-ulang. Sholat yang tadinya dua tempat waktu yang berbeda. Sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Di tempat itu khusus spesial. Sholat zuhur dan asar dijamak, digabung menjadi satu, bahkan diqashar. Zuhur yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat, dikerjakan di waktu zuhur. Kalaulah Allah itu butuh dengan ibadah kita, Allah itu mementingkan ruku dan sujud kita, Allah itu mementingkan namanya disebut, Allah itu mementingkan semua yang terkait dengan kita atas pujian kita, amaliyah kita, maka harusnya di tempat yang spesial itu orang memperbanyak sholat. Tapi kan tidak. Spesial sekali. Sholatnya dijamak, diqashar, dikerjakan di waktu zuhur, pada waktunya cukup panjang. Bagi yang tarwiyah, maka dia ada di Mina tanggal 8, tanggal 9 pagi baru ke Arafah. Bagi yang langsung ke Arafah dari malam, sudah di Arafah. Tapi nggak disuruh sholat sepanjang malam, sholat sepanjang siang, sholat sepanjang hari, enggak. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, la naf'al syai'. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Kok sholatnya dijamak, sholatnya diqashar? Apa jawab Rasulullah SAW? Hadhihi sadaqatum minallah. Masya Allah. Ini sedekah dari Allah. Bahasa hari-hariannya, ini courting. Bayangkan. Kita datang ke sana itu mau ibadah. Kita datang ke sana itu puncaknya ibadah. Kita datang ke sana itu pengen ibadahnya lebih banyak lagi. Tapi sampai di sana bukan malah banyak. Di puncaknya ibadah itu sholatnya malah pendek. Kalau di Mina disunnahkan sholatnya diqashar tanpa dijamak. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Yang hanya subuh ada qabliyahnya. Sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW hatta beliau telat, beliau terlambat. Karena dalam sebuah safar, pernah Rasulullah dan rombongan kecapean, tertidur. Bangun-bangun sudah waktu subuh. Beliau sholat subuh, selesai sholat subuh, beliau sholat sunat. Pada sahabat tanya, sholat apa ya Rasulullah? Sholat qobliyah tadi yang belum kita kerjakan. Masya Allah. Di tempat itu, di waktu itu, di hari-hari itu, ayyamam ma'dudat. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu, kita disunnahkan melaksanakannya di Mina secara qashar tanpa jamak, dan di Arafah, di Muzdalifah, di qashar dan di jamak. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin merebut cinta Allah. Jadi jangan mentang-mentang. Wah, mumpung lagi di Arafah, tempatnya istimewa, tempatnya spesial, sholat aja terus sepanjang hari. Enggak. Enggak. Itu menandakan memang Allah enggak butuh sholat kita. Maka dari awal Allah sudah menyebutkan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, siapa yang ingkar, sungguh Allah itu tetap ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya, Allah itu tetap terpuji. Allah tidak bertambah terpujinya karena pujian dari kita. Allah tidak bertambah apapun pada zatnya dari ibadah kita, dari cinta kita, dari pengorbanan kita. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah enggak sekali dua kali.
Dalam rangka mempertahankan imannya, mengokohkan keyakinannya, menguatkan, ingin mendapatkan cinta secara spesifik lagi dari Allah, beliau melakukan banyak hal sampai kepada sesuatu yang membahayakan dirinya, kemudian membahayakan anak keturunannya. Apa membahayakan dirinya? Beliau sampai dibakar oleh Raja Namrud. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan tauhid. Dalam rangka ingin mendapatkan cinta hakikinya dari Allah. Diuji oleh Allah. Sampai puluhan tahun beliau berdoa, bermohon kepada Allah agar bisa punya keturunan, bisa punya anak yang kelak melanjutkan perjuangannya, bukan untuk melanjutkan jabatan kedudukan dunianya, tapi melanjutkan perjuangan dakwahnya agar bisa syiar dakwah ini terus berjalan. Beliau mohon, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan dari sisimu ya Allah untukku anak yang soleh, keturunan yang soleh. Lama doanya itu, berpuluh-puluh tahun. Tidak sehari dua hari beliau berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Tidak berhenti berdoa. Beliau Nabi. Yang cintanya sama Allah itu sudah dicap oleh Allah sebagai Khalilullah. Cintanya sama Allah itu sudah dihargai oleh Allah sedemikian rupa besarnya. Tapi tetap gak berhenti di situ. Diuji oleh Allah lama sekali, bahkan maaf. Beliau sempat menikah lagi, baru dikiranya oleh anak, oleh Allah anak. Ummuna Syara nggak punya anak, belum punya anak puluhan tahun. Beliau menikah dengan Ummuna Hajar, lahirlah Nabiullah Ismail. Setelah Nabiullah Ismail lahir, kemudian Ummuna Syara kemudian hamil dan melahirkan Nabiullah Ishaq alaihimussalam. Masya Allah. Gak sampai di situ. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya sudah mulai beranjak tumbuh menjadi anak yang dibanggakan, sudah bisa nolong ayahnya, sudah bisa membantu ibunya, menenteramkan hati kedua orang tuanya. Datang perintah dari Allah. Apa perintahnya? Sembelih anakmu Ibrahim. Masya Allah. Sembelih anakmu Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian setelah yakin betul ini dari Allah, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami anni azbahuk. Ayahmu melihat betul perintah Allah dalam mimpi. Anni azbahuk, ku menyembelihmu. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan segenap cintanya kepada Allah, yang diuji oleh Allah dengan segenap cinta dan kasih sayangnya kepada anak yang lama sekali dirindukan kehadirannya, yang berpuluh-puluh tahun sudah didoakan, berpuluh-puluh tahun diharapkan. Beliau alaihissalam untuk melanjutkan risalah perjuangan ini, ternyata apa? Allah perintahkan untuk menyembelih anak kesayangan itu. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Anak yang mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku tercinta, wahai abahku tersayang, lakukan kalau itu memang perintah Allah. Allah tidak mungkin memerintahkan engkau yang mencintainya dan Allah yang mencintaimu kecuali untuk menambah cinta. Aku rela disembelih ya abahku, ya ayahku tercinta. Karena cintaku kepada Allah dan cintaku kepada engkau ayahku. Masya Allah. Itu bahasanya luar biasa. Bahasanya sangat dalam. Ya abati fa'al, wahai ayahku tercinta, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya ayah akan mendapati aku anakmu yang lahir karena cinta kepada Allah, yang lahir atas cintamu kepada Allah, yang lahir atas munajatmu yang panjang kepada Allah, yang tidak pernah engkau kecewa dengan Allah. Keputusan yang begitu lama, keputusannya yang begitu berat,
untuk menghadirkan aku karena cintamu kepadanya, maka aku pun menjawabnya dengan cintaku kepada Allah, juga cintaku kepadamu ayahku. Masya Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Baru Allah ganti, ditukar tanda cintanya Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail dengan pengorbanan yang akhirnya kemudian diabadikan menjadi sebuah ibadah penting, kurban. Jadi kalau kita baru diminta berkurban 1 ekor kambing, sapi untuk 7 orang, jangan perhitungan, apalagi nawar-nawar sampai sampai betul-betul. Kalau perlu cari yang lebih cocok dengan mau kita, bukan yang lebih bagus, cocok dengan mau kita yang lebih murah harganya. Alhamdulillah. Kita hampir semua punya handphone yang nilainya lebih dari 1 ekor kambing. Bahkan ada handphone yang seharganya seharga sapi, seharga onta. Tapi ketika giliran Idul Kurban, mau berkurban beli kambingnya, pilih yang paling kecil, pilih yang paling murah. Bukan soal kambingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengumumkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. La yanalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dengan menyembelih binatang kurban itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang diterima oleh Allah adalah takwa. Belum lama ini saya mendampingi seorang syekh dari Saudi, namanya Syekh Khalid As-Salamah. Beliau sudah 25 tahun mondar-mandir di Indonesia. Satu yang sangat berkesan, 25 tahun mondar-mandir ke Indonesia itu belum pernah sekalipun ke puncak. Walaupun sudah disediakan fasilitas, diajak oleh sahabat temannya, nggak pernah mau. Sampai terakhir kemarin pun, beliau nggak mau. Karena yang didengar begini, begitulah. Ketika satu waktu, beliau mengundang seorang syekh. Jadi seorang syekh ini tinggalnya di gunung. Beliau syekh yang soleh dan bukan orang miskin. Syekh yang soleh, punya perkebunan, punya segala macam, peternakan dan lain sebagainya. Dan sangat ringan tangan. Membantu, menolong orang miskin. Hampir seumur hidupnya tidak pernah ke kota. Satu waktu beliau diuji oleh Allah dengan sakit dan harus ke kota berobatnya. Ke Riyadh, ke kota Riyadh. Qadarullah, Syekh Khalid ini mendengar bahwa Syekh yang alim, yang muti', yang takwa, yang dermawan ini akan datang ke kota untuk berobat. Karena penyakitnya nggak bisa diselesaikan di tempatnya. Ringkas cerita, beliau pun mengundang makan siang di rumahnya Syekh. Syekh ini mengundang, Syekh Khalid ini mengundang Syekh yang tadi ini. Rumah Syekh itu seluas masjid inilah. Ruang tamu dan depannya itu. Rumah di Riyadh itu gede-gede. Beliau kemudian mengundang Syekh itu datang untuk makan siang. Begitu Syekh itu masuk, melihat rumah yang besar itu, bukan rumahnya mengagumkan dia, tapi banyak betul kitab sekeliling tembok rumahnya itu, kitab semua isinya. Jadi lebih dari 1.300 judul kitab. Yang satu judulnya itu bisa 5, 6, bahkan 10, 12 jilid. Jadi penuh dengan buku, penuh dengan kitab itu, seluruh ruangan itu. Begitu Syekh yang soleh ini datang, masuk ke rumah salam, setelah masuk itu begitu melihat, beliau tertegun, berdiri seperti badannya kaku, seperti terhipnotis, berdiri badannya kaku, dan tak tahu mau mengucapkan apa. Setelah, karena posisinya begitu, Syekh Khalid nanya, "Mada biki ya Syekh? Ada apa denganmu Syekh?" Beliau nanya, "Apa ini?" katanya. "Semua ini apa?" katanya. Kata Syekh Khalid, "Ini kitab." Menangis beliau. Allahu Akbar katanya. Maka saya
bisa masuk surga kalau belum baca kitab-kitab ini? Kata Syekh Khalid, ya tentu masuk surga dengan amal dan atas rahmat Allah. Bukan karena kitab-kitab ini, karena para sahabat dulu juga nggak baca kitab-kitab ini. Justru kitab-kitab ini menjelaskan perilaku para sahabat, menjelaskan keistimewaan para sahabat, bagaimana mereka cinta kepada Allah yang luar biasa, bagaimana mereka saling mencintai antara mereka. Mereka pun memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Mereka bisa memohon kepada Allah untuk mencintai amal, mencintai perbuatan, mencintai aktivitas yang mengundang cintanya Allah. Jadi tentu mereka nggak baca kitab ini. Oleh Syekh Khalid 19 tahun yang lalu peristiwa ini, beliau kemudian berpikir keras supaya bagaimana kitab-kitab itu jangan jadi kitab sebanyak itu lagi. Dan kitab-kitab itu rata-rata yang menjelaskan Al-Quran itu kalau bisa dalam satu mushaf, dalam satu mushaf ya, dalam satu Quran itu bisa memuat semuanya, tak perlu lagi dengan kitab yang banyak-banyak itu. Beliau kemudian dengan timnya membuat satu mushaf namanya Mushaf Tadabbur wa Amal. Yang kemarin ternyata kita ketemukan ada salah satu penerbit yang sudah menerbitkan. Ya, salahnya itu karena tidak izin. Tapi sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, namanya Al-Quran Aplikatif. Jadi Al-Quran Tadabbur wa Amal. Quran Tadabbur dan bagaimana aplikasinya. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang ayat ini itu maknanya apa, gambarannya apa, tafsirannya apa, hukumnya apa, kemudian bagaimana kita beramal dengan amal itu. Masya Allah. Apa yang lu katakan? Surah Al-Baqarah yang panjang dalam Al-Quran itu, kalau disimpulkan cuma satu kata. Apa satu kata itu? Kata beliau, Quran yang panjang itu, surah Al-Baqarah yang panjang itu, dari Alif Lam Mim sampai selesai, itu cuma satu kata kesimpulannya. Apa satu kata itu? Takwa. Takwa. Dan di surah berikutnya, di surah yang panjang juga, di surah Al-Imran, kesimpulannya satu kata juga, adalah cinta. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumpulkan dua kata itu dalam satu personal, satu pribadi. Sampai-sampai Al-Quran menyebutnya dengan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu bukan disebut secara personal, secara pribadi, tapi Nabi Ibrahim disebut oleh Allah kana ummatan qanitan lillah. Umat yang taat, yang patuh, yang tunduk pada Allah. Atas dasar apa tunduknya sama Allah? Atas cintanya kepada Allah yang kemudian membuat Allah mencintainya. Maka ketika Allah membicarakan tentang generasi pelanjut, ukurannya apa? Coba kita perhatikan ayatnya di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 54. Apa kata Allah? Wa may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im wa may yartadda minkum an dini, siapa yang sudah irtidad. Para ulama mengatakan bukan hanya sekedar murtad keluar dari Islam, tapi menolak hukum Allah, menolak syariat Allah, menolak aturan Allah, menolak ketentuan Allah. Fasaufa ya'tillahu biqaum, Allah akan hadirkan kaum yang baru, Allah akan hadirkan generasi yang baru, Allah akan hadirkan umat yang baru. Apa indikatornya? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Masya Allah. Duluan Allah menyebutnya. Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunah, mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, dia sangat sayang, sangat peduli, sangat konsen, sangat perhatian dengan orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dia gagah, dia sangat istimewa
Dia sangat punya wibawa di depan orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang, bersungguh-sungguh serius, konsisten, konsekuen di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan tidak takut dibuli, tidak takut dicaci, tidak takut dihina. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Itulah keistimewaan. Karena yang kita mau raih, kita merebut di dunia, sampai kepada sudah apa yang paling dicintai di dunia ini pun, Masya Allah. Surga yang dirindukan pun, tetap kita mintanya apa? Minta cintanya Allah. Maka doa yang disunnahkan, kita selalu membacanya, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubbal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu, cintanya orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal, cinta kepada perbuatan, cinta kepada aktivitas yang mengundang cinta darimu atau ingin mendapatkan cinta darimu. Masya Allah. Maka sunnah, Pak, ada ungkapan yang mungkin kita jarang melakukannya. Bahkan suami istri pun kita jarang menyebutkannya. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Inni uhibbuka fillah. Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Dan jarang-jarang, Pak, kita nyebut itu. Jangankan sama orang lain, sama pasangan sendiri pun mungkin jarang. Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Ya, Bu, ya? Ya, Pak. Jarang-jarang itu. Karena itu pun ada balasannya. Sampai Nabi ajarkan balasannya. Menjawab ketika ada yang mengatakan uhibbuki fillah atau uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, jawabannya ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang telah membuat engkau mencintai karenanya mencintaimu juga sama sebagaimana engkau mencintaiku. Masya Allah. Yang kedua, ada doa sederhana, doa pendek, doa singkat, ringkas yang juga mungkin jarang kita amalkan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Wa fiik barakallah. Dan untukmu juga hal yang sama. Maka para ulama mengatakan, jika kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, kebaikan yang lebih hebat, kebaikan yang lebih tinggi, kebaikan yang lebih dan lebih, caranya gimana? Maka doakan orang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak itu. Kenapa kok mesti kita doakan orang? Karena kalau kita doakan kita sendiri belum tentu makbul. Kita doakan diri kita sendiri belum tentu diijabah oleh Allah, belum tentu langsung diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita doakan orang lain, malaikat ikut mengaminkan doa kita. Dan apa kata malaikat untuk kita? Walaka mithlah. Untukmu juga sebagaimana yang engkau doakan. Jadi semakin banyak orang kita doakan, semakin banyak orang yang kita cintai karena Allah, semakin banyak orang yang mengundang kita untuk mendapatkan cinta dari Allah, maka juga hal yang sama bahkan lebih besar Allah berikan kita kepada kita atasnya insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian lewat momentum haji, momentum syiar, baik yang sudah berhaji maupun yang belum, baik kita yang sudah berumroh maupun yang belum, semuanya insya Allah mampu merefleksikan cintanya dan menggapai cinta yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dunia bukan kita tunduk padanya, dunia akan tunduk kepada kita insya Allah. Barangkali inilah yang dapat kita sampaikan pada subuh mubarak ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jazakallah khairan katsiran kepada kita, Bapak Ustadz Bukhari Muslim. Dalam kesempatan ini kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah yang mengikuti kajian di masjid maupun di rumah. Silahkan jika ada pertanyaan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai tarbiyah itu. Kan Apa? banyak juga tarbiyah dan tanazul. Oh ya.
Jemaah Indonesia itu kan banyak yang nggak tahu juga. Padahal kalau di sana itu jemaah dari negara lain itu banyak. Jadi banyak melakukan tanazul atau tarbiyah. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan barakallahu fik dan jazakallah khairan. Itu penggunaannya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Pertama soal tanazzul. Tanazzul itu artinya keluar dari rombongan, keluar dari kloter, keluar dari bagian yang besar untuk bisa melaksanakan yang lebih khusus. Secara umum ya, tarwiyah itu rangkaian daripada ibadah haji. Karena haji itu dimulai dari yaumut tarwiyah, hari tanggal 8. Baru masuk kepada yaumut tasi' atau yaumu arafah, tanggal 9. Dan kemudian 10 dan seterusnya. Kenapa jamaah haji Indonesia itu tidak diprogramkan untuk tarwiyah? Karena jamaah haji Indonesia itu jumlahnya 207.000. Sekarang 217.000, bahkan lebih, mungkin 220.000, bahkan mungkin lebih lagi sekarang ini. Karena tahun ini setelah pemerintah Saudi membuka bebas, orang bisa datang ke sana membeli atau memesan izin berhaji, maka orang ada yang menggunakan visa kerja, visa kunjungan, visa bisnis, visa ziarah dan sebagainya itu. Yang penting dia punya izin berhaji dan itu dibuka secara online. Maka orang bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi Indonesia katakanlah 220.000 orang memindahkan orang satu malam dengan rangkaian tempat yang lumayan jauh ya, dari Mina ke Arafah, itu butuh energi, butuh waktu, butuh kesiapan yang besar sekali. Sehingga untuk Indonesia diputuskan jamaah umum itu langsung ke Arafah malam itu, tidak ke Mina dulu. Tapi saya sering kritik, harusnya manasiknya itu tetap disampaikan bahwa hajinya begini. Yang ideal seperti akan Nabi itu tarwiyah dulu baru ke Arafah. Jangan sampai orang yang tarwiyah dianggap ngeyel, dianggap aneh, dianggap suka-suka dan seterusnya. Sehingga merasa orang yang tanazul itu dianggap, wah itu mah aneh-aneh itu mah. Kita mau ikut aja begini. Nah, itu yang jadi kekeliruan di tengah kita. Jadi idealnya ya ikut tarwiyah dulu. Cuman kalau tarwiyah dulu, belum selesai memindahin orang ke tarwiyah, sudah harus ke Arafah gitu. Sehingga jamaah Indonesia itu atas kesepakatan ulama kita dilangsungkan menuju Arafah. Nah, cuman ya itu tadi, Indonesia ini kan jumlah jamaahnya besar, sementara pendidikan agamanya, pengetahuan khusus haji saja itu sangat minim. Sehingga lakukan itu. Bagi yang tarwiyah, jangan juga menyalahkan, wah apa-apaan itu, nggak sunnah itu misalnya. Jadi makanya di haji itu banyak kata Nabi SAW, la haraj, la haraj, la haraj, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada orang dari Arafah, dari Mekah langsung ke Arafah, kata Nabi nggak apa-apa. Ada orang dari Arafah, Muzdalifah langsung ke Mekah dulu, nggak apa-apa. Ada orang dari Muzdalifah ke Mina, nggak apa-apa. Jadi semua dilakukan nggak apa-apa, yang penting dilakukan pada tempat, waktu, dan acara yang memang sudah dianjurkan, sudah dikerjakan, baik dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan salafus saleh. Selama itu, maka sah. Tapi kalau buat-buat sendiri, ikut-ikut sendiri, nah itu yang jadi persoalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan kata barakallahu fik? Barakallahu fik kapan saja kita sampaikan kepada orang. Seperti misalnya Bapak tanya tadi, saya bilang barakallahu fik, dijawab wa fik barakallah. Kalau kita mengatakan jazakallahu khaira, itu lebih kepada berterima kasih. Jadi kalau kita bilang syukron, jawabnya afwan. Terima kasih ya, afwan, maaf saya belum maksimal. Maaf, nggak pantas saya dapatkan terima kasih. Kira-kira begitu maknanya. Tapi kalau jazakallahu khaira, maknanya lebih luas. Kenapa? Semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang baik. Atau jazakallahu ahsanal jaza, dengan balasan yang lebih baik. Maka itu ucapan yang dibalas dengan, kalau dibilangnya syukran, jawabnya afwan. Kalau jazakumullahu khaira atau jazakallahu khaira wa iyyakum.
semoga engkau juga atau kalian juga mendapatkan yang sama. Jadi kan ada orang begitu jazakallah syukron atau jazakallah afwan, keliru. Jadi kalau jazakallahu khaira itu jawabnya wa iyyakum. Kalau syukran baru afwan. Barakallahu fiik jawabnya wa fiik barakallah. Ini doa pendek singkat harian yang hendaknya kita banyak mengamalkannya sehingga insya Allah di dalamnya pasti ada nilai yang terbawa dalam kehidupan kita. Baik secara personal maupun secara kolektif. Insya Allah. Allah alam bisawab. Baik, jazakallah khairan kasiran. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah, pertanyaan kami Pak Ustadz terkait tata cara kurban Pak Ustadz yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Bagi para jamaah yang menitipkan hewan kurbannya di masjid, Pak Ustadz melakukan pemotongan walaupun kita tahu yang afdal potong sendiri ya Pak Ustadz. Nah, ketika menitipkan ke masjid, apakah memang baiknya atau ada tuntutan bahwa mereka harus menyaksikan pada saat pemotongan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai daging yang dikonsumsi. Apakah daging yang dikonsumsi itu juga harusnya diambil dari hewan yang ketika dipotong disebutkan namanya? Demikian Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Pertama terkait dengan kurban, yang pekurban tidak mesti menyaksikan. Tapi sunnah dia motong sendiri itu afdal. Jadi kalau dia bisa potong sendiri melihat alhamdulillah. Tapi kalau tidak melihat pun tidak masalah. Tidak berdosa atau tidak sempurna dan lain sebagainya. Yang kedua, kurban kita disunnahkan makan dari yang kita kurban. Dan yang lainnya sebagian besarnya diberikan atau dibagikan kepada fakir miskin. Tidak makan pun tidak apa-apa. Tapi kalau ketika panitianya memberikan kurban, jangan ditolak. Karena kita pekurban punya hak. Maka panitia memberikan kepada kita, jangan ditolak. Sunnahnya dimakan di 4 hari itu, 10, 11, 12, 13. Tapi kalau setelah itu misalnya di freezer, kemudian dimakan setelah itu, juga tidak mengapa. Tapi sunnahnya dimakan di 4 hari itu. Maka Nabi SAW mensunnahkan ayam ada 4 hari itu dari tanggal 10, 11, 12, 13 itu disebut menjadi yaumut ta'am, hari makan-makan. Makanya kita nggak boleh puasa kan? Tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa karena memang harinya makan-makan. Kata Rasulullah SAW, makanlah, makanlah, makanlah. Kenapa? Karena memang hari-hari ini adalah hari kita disunahkan untuk banyak makan. Khususnya makan terkait dengan daging. Jadi jangan takut darah tinggi, jangan takut kolesterol, jangan takut, ya tetap lagi-lagi makannya juga terbatas. Jangan yang gulai dimakan, yang sate dimakan, yang ini dimakan, semua dimakan gitu. Ya, kita tetap menjaganya. Biasanya kalau makannya bersama-sama itu malah lebih afdol. Sehingga seruan salah satu pengurus ya, sekjen, sekretaris umum, bukan sekjen, sekretaris umum Muhammadiyah itu mengusulkan karena besok berbeda hari rayanya, maka bagi yang berhari raya tanggal 28 Juni, motong kurbannya biar serempak 29 Juni. Dalam rangka menjaga kebersamaan. Mau sholatnya 28 silakan, tapi motong kurbannya nanti 29. Sehingga siarnya itu makin bagus. Karena kan kita boleh motongnya itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Dan karena juga di Idul Adha ini apa? Di Dhul Hijjah ini kita disunahkan bertakbir itu bukan hanya 4 hari. Tapi sejak awal Dhul Hijjah. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke Saudi itu di bandara, di mall, di mana-mana tuh takbiran. Karena memang sunnahnya bertakbir itu dari tanggal 1 Dhul Hijjah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Ada lagi dari Bapak yang hadir di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan khususnya untuk yang puasa Arafah. Kalau kita melakukan puasa Arafah, berarti kan menuju ke Arafah sana Pak. Sebagai umat, mana yang kita lakukan? Barakallahu fikum. Puasa Arafah
secara hukum asal tidak ada kaitannya dengan haji. Ya, jadi puasa Arafah itu hukum asalnya belum ada perintah haji itu sudah ada puasa Arafah. Jadi bukan hanya setelah haji, karena haji itu kan perintahnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, jadi puasa Arafah itu ya harinya yaum tasi' min Dzulhijjah. Maka jika Bapak memilih lebarannya tanggal 29, maka puasa Arafahnya tanggal 28. Kalau ikut puasa lebarannya tanggal 28, puasa Arafahnya tanggal 27. Gimana kan di sana? Jadi jangan bandingkan di mananya, ikut yang mana dulu. Tapi kalau misalnya ragu, puasanya pengen tanggal 27, lebarannya 29, juga silahkan. Jadi mana yang diyakini? Jangan menyalahkan. Jadi misalnya itu tadi, tapi kan orang di sana, jangan pakai orang di sana karena dia ulama juga punya pendapat. Imam Syafi'i itu sifatnya mahaliyah, dia tempatan. Jadi kalau orang tempatannya puasanya lebarannya tanggal 28, ya puasanya tanggal 27. Kalau lebarannya tanggal 29, puasanya tanggal 28. Kalau imam yang lain itu kan alamiah, global. Jadi karena kita sudah meyakini bahwa pilihnya madhab ini, maka puasanya ikut yang kita yakini. Jadi kalau yakinnya tanggal 28, puasanya tanggal 27, sama dengan orang berwukuf. Kalau puasanya tanggal 29, maka, lebarannya tanggal 9, puasanya tanggal 28. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan katsiran. Sebelum ditutup oleh Pak Ustadz, kami dari Masjid Syuhada ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah pada tahun ini sampai saat ini Masjid Syuhada sudah mendapatkan amanah untuk melakukan pemotongan hewan sapi sebanyak 15 ekor. Kambing masih terus dalam proses penerimaan. Nah, melanjutkan juga tadi sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Ustaz kita bahwa di hari pemotongan kami mengajak bapak-bapak ibu semua untuk bisa hadir di masjid untuk sama-sama kita bantu, dan insya Allah pada zuhur juga akan ada masjid memasak sebagian dari daging-daging yang kita potong pada hari itu untuk mari sama-sama kita konsumsi bersama pada zuhur di sini insya Allah. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya, jadi daging kurban itu kita sebagian ambil, kita masak, kita makan bersama dengan para jamaah yang hadir di sini. Jadi kami mengundang juga, selain yuk bantu-bantu pagi harinya, maka di zuhurnya insya Allah kita makan bersama dengan sebagian daging kurban yang sudah dimasak. Insya Allah sebelum asar, semua proses distribusi kita harapkan sudah selesai. Demikian kajian pada hari ini. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustadz Bukhari Muslim. Kita doakan semoga beliau sehat. Ya, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita dunia dan di akhirat, menjadi amal jariah. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang hadir di masjid maupun di rumah masing-masing. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.